Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang teman bertanya kepada saya, "Ustadz, salah satu di antara keluarga saya telah talak 3 kali. Kemudian mereka ingin rujuk kembali. Lalu disewalah salah satu lelaki atau seorang lelaki, kemudian menikah untuk 1 malam, kemudian diceraikan kembali dengan tujuan agar mantan suami bisa bersatu lagi dengan mantan istrinya. Nah, bagaimana hukumnya wahai Ustaz?" tanya teman tadi kepada saya. Lalu saya tanya, yang dimaksud dengan talak 3 kali ini, apakah ditalak sekaligus, satu talak diucapkan 3 kali, atau barangkali ditalak dalam waktu yang berbeda sebanyak 3 kali? Lalu jawaban daripada teman tadi, ditalak dalam waktu yang berbeda. Talak 1 kali, kemudian rujuk kembali, lalu talak lagi, rujuk lagi, lalu talak lagi. Nah, itu yang mengalami keluarga saya, wahai Ustaz. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam andai kata keluarga kami melakukan nikah kabung seperti itu? Tanya salah seorang teman ini. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui channel YouTube ini, saya pun ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa sesungguhnya hukum daripada nikah kabung atau dalam Islam disebut dengan nikah muhallil, ada juga yang menyebutnya dengan nikah Cina buta. Apa hukumnya di dalam Islam? Nah, akan kita bahas kali ini. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikah kabung atau nikah muhallil di dalam Islam, atau disebut juga dengan nikah Cina buta. Orang yang telah ditalak 3 kemudian ingin rujuk kembali karena barangkali mantan istrinya dilihat semakin cantik misalnya, atau barangkali jandanya ini dilihat semakin menawan misalnya. Talak jatuh, sayang pun semakin menjadi. Nah, dalam keadaan seperti ini ingin balik lagi, ingin rujuk lagi kepada istrinya yang telah ditalak 3, kepada mantan istrinya yang sebelumnya telah ditalaknya 3 kali. Lalu apa hukumnya? Bolehkah pernikahan semacam yang demikian? Andai kata dia menyewa orang lain atau dia minta orang lain untuk menikahi mantan istrinya, kemudian dalam waktu tertentu diceraikan lagi. Setelah itu tujuannya agar dia bisa rujuk kembali agar dia bisa kembali kepada mantan istrinya. Nah, saudaraku sahabat media sosial, ketahuilah bahwa nikah muhallil dalam Islam hukumnya adalah haram. Ini adalah hal yang sangat dilarang di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dalam berbagai riwayat. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan juga kesepakatan daripada jumhur ulama. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'anallahul muhallil wal muhallala lahu. Allah melaknat muhallil
dan muhallal lahu. Siapakah muhallil itu? Muhallil adalah orang yang diminta untuk menikahi mantan istrinya. Sementara muhallal lahu adalah orang yang dihalalkan, mantan suami yang telah menalak 3 istrinya. Nah, dalam keadaan demikian, jelas hukumnya di dalam Islam haram, karena Allah telah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada kita dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullahil muhallil wal muhallala lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan muhallal lahu. Tadi Allah Subhanahu wa taala melaknat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaknat. Nah, saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya nikah muhallil atau nikah talak 3 ini memang telah sangat dilarang di dalam Islam. Lalu bagaimana? Kenapa masih ada di zaman sekarang? Sudah jelas dilarang di dalam Islam, tetapi masih tetap melakukan nikah muhallil ini. Ini barangkali karena menuruti hawa nafsu, karena menuruti keinginan yang tanpa didasarkan oleh iman. Dan satu hal yang mesti diingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat jelas melarang nikah muhallil ini. Begitu juga para sahabat telah menyampaikan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Andai kata orang yang melakukan nikah tahlil dihadapkan kepadaku, ketika itu beliau menjadi khalifah, andai kata orang yang melakukan nikah tahlil dihadapkan kepadaku, maka niscaya aku akan merajamnya. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga sahabat yang lain. Pernah suatu ketika seseorang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seorang sahabat datang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata orang ini bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jelaskan kepadaku, andai kata hari ini aku bermaksud ingin menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar dia bisa kembali lagi kepada mantan istrinya yang telah mentalak 3-nya. Sang istri tidak menyuruh aku melakukan itu. Dan begitu pula mantan suami tidak mengetahui aku melakukan itu. Aku melakukannya betul-betul ingin membantu keduanya. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Lalu apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu an? Kata Ibnu Umar, tidak, kecuali pernikahan atas dasar suka sama suka. Jika kau menginginkannya, kau mempertahankannya dalam ikatan pernikahan. Dan jika kau membencinya, kau menceraikannya. Di masa Rasulullah, kami menganggap hal itu sebagai perzinaan. Ya, di masa Rasulullah, kami menganggap hal itu sebagai perzinaan. Nah, orang yang melakukan nikah muhallil itu dianggap sama dosanya, sama yang dilakukannya dengan berzina. Nah, saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kata Ibnu Umar, lanjutan hadis, walaupun orang tersebut
telah menjalin rumah tangga 10 tahun, 20 tahun atau lebih melalui nikah tahlil ini, maka selama itu pula lah dia telah melakukan perzinaan. Na'udzubillahi min zalik. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mereka yang selama ini melakukan nikah tahlil ini lalu hidup bersama puluhan tahun? Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, itu sama dengan perzinaan. Walaupun mereka hidup dalam rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, maka tercatat sebagai orang yang melakukan perzinaan. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takutlah akan azab Allah Subhanahu wa taala, takutlah akan dosa dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Maka dahulukanlah iman, dahulukanlah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu yang berkaitan dengan yang diharapkan dapat kita tinggalkan. Bayangkan saudaraku, andai kata ada di antara kita yang melakukan nikah tahlil ini, lalu dia hidup berumah tangga puluhan tahun mungkin, lalu dalam keadaan demikian dia wafat, dia meninggal, maka tentu dia tercatat sebagai orang yang telah melakukan zina. Dia mati sebagai pelaku zina. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semakin mengetahui akan hukum-hukum Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.